Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komet, berupa orbit komet, penemuan komet, dan sifat fisik komet. Komet atau bintang berekor merupakan sebuah benda langit yang berukuran kecil berupa debu, debris, tumpukan serpihan batu, karbon dioksida, serpihan bebatuan, dan es yang diselubungi oleh kabut gas. Setiap benda langit tentunya memiliki lintasan atau orbitnya masing-masing termasuk komet. Komet beredar di tata surya dalam orbit elips atau bulat telur. Komet mempunyai lintasan yang lebih lonjong dan tidak selalu terletak pada bidang ekliptika. Komet sebenarnya beredar secara periodik. Orbit komet lebih lonjong daripada orbit planet. Secara umum, orbit komet berbentuk elips. Komet tidak dapat bergerak dalam suatu orbit berbentuk lingkaran. Jika komet mulai mengikuti jalur lingkaran, maka gaya tarik planet-planet akan menyorongkan jalurnya menjadi elips. Inti komet adalah sebongkah batu dan salju yang di dalamnya terdapat kerikil, air, dan zat-zat lain. Inti komet ini terbentuk dari penguapan bahan-bahan es yang sangat mudah menguap menjadi gas-gas yang terlihat berpijar. Pada bagian inti ini merupakan bagian yang paling padat dan diameternya mencapai beberapa kilometer, berbeda-beda antara satu komet dengan komet lainnya. Kepala komet atau koma adalah atmosfer yang mengelilingi inti komet. Komet terbentuk ketika komet mendekati matahari. Komet terbentuk ketika inti komet menguap terkena panas matahari sehingga menjadi gas dan partikel debu. Jadi, koma merupakan daerah yang penuh kabut atau daerah yang mirip dengan tabir yang menyelimuti inti komet. Daerah ini sebagai daerah yang pekat karena terkena uap dari inti komet yang makin mengepul apabila dekat dengan matahari. Ekor komet merupakan lanjutan dari kepala komet. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Jadi, ekor komet berbentuk panjang dan ekor komet terbuat dari gas bercahaya yang muncul ketika komet mendekati matahari. Ekor ini terbentuk ketika terbakar matahari. Ukuran ekor komet biasanya mencapai 10 km. Berikutnya adalah mengenai penemuan komet. Komet Halley. Pada tahun 1705, Edmund Halley menerapkan hukum gravitasi pada pengamatan-pengamatan mengenai sejumlah komet. Menurutnya, komet-komet yang beredar di ruang angkasa sesuai dengan hukum itu. Halley mencatat kemunculan komet pada tahun 1456, 1531, 1607, dan 1682 bergerak dalam lintasan yang sama. Ia menyimpulkan bahwa komet-komet yang diduga berbeda itu sesungguhnya adalah komet yang sama, yang muncul setiap 75 atau 76 tahun. Halley meramalkan komet akan muncul pada tahun 1758. Ramalan Halley terpenuhi dengan kemunculan komet pada tahun 1758. Dan komet ini disebut dengan komet Halley. Pada tahun 1985 sampai 1986, pesawat ruang angkasa Giotto berhasil melakukan kunjungan ke komet Halley. Komet Halley mempunyai nukleus yang sangat gelap. Ukuran nukleus Halley kira-kira 16 x 8 x 8 km. Halley merupakan komet yang unik di antara komet-komet yang lainnya, karena Halley merupakan komet yang berukuran cukup besar dan mempunyai orbit yang tetap. Ini adalah bentuk komet Shoemaker-Levy 9. Pada tahun 1994, Shoemaker-Levy 9 terjebak oleh gaya tarik Jupiter dan masuk ke dalam atmosfer Jupiter.
Komet ini lalu menabrak Jupiter dan meninggalkan lubang sebesar bumi. Komet ini mengalami kehancuran setelah menabrak planet Jupiter di bulan Juli tahun 1994. Ledakannya ini merupakan yang paling dahsyat yang pernah terlihat. Komet ini ditemukan oleh Carroll Schmickler, Eugene M., dan David Levy. Komet ini sebagai komet yang memiliki orbit pendek. Komet ini merupakan komet pertama yang mengorbit sebuah planet dan mungkin telah terkena tarikan gravitasi. Komet ini ditemukan menggunakan teleskop Schmidt. Ini adalah penampakan dari komet Hale-Bopp. Komet ini merupakan komet yang paling terang sejak tahun 1811 dan terlihat pada tahun 1997. Komet Hale-Bopp ditemukan oleh dua ahli astronomi pada malam yang sama di tahun 1995. Hebatnya, dua ahli astronomi ini berada di tempat yang berbeda, terpisah ratusan kilometer. Oleh karena itu, komet ini dinamakan sesuai nama kedua ahli astronomi tersebut. Pada tahun 1997, komet Hale-Bopp muncul dengan penampakan yang spektakuler. Selain ekor panjang yang bercahaya dan berbentuk seperti kurva, komet Hale-Bopp juga menghasilkan ekor gas panjang berwarna biru suram. Ekor gas tampak bercahaya karena pengaruh radiasi cahaya matahari. Kemunculan Hale-Bopp saat itu merupakan kemunculan komet paling terang yang pernah disaksikan dari bumi. Selanjutnya, ini adalah penampakan dari komet Hyakutake. Komet ini terlihat pada tahun 1996 dan orbitnya selama lebih dari 65.000 tahun. Komet ini ditemukan oleh Yuji Hyakutake. Komet ini muncul dengan sangat cerah di langit ketika malam hari. Komet Hyakutake setelah kemunculannya pada tahun 1983, komet Hyakutake baru muncul kembali pada bulan Maret tahun 1996. Komet ini terlihat besar dan bercahaya selama beberapa hari. Kejadian itu merupakan pemandangan yang sangat mengesankan dari komet Hyakutake. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa komet ini merupakan sebuah benda langit yang terdiri dari kumpulan bongkahan batu berukuran kecil yang diselubungi oleh kabut gas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.